Sebanyak 8 bayi lahir tanggal 17 Agustus 2025 di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Pihak rumah sakit pun memberikan kado spesial perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Kebahagiaan HUT RI Republik Indonesia juga dirasakan oleh para orang tua yang anaknya lahir tepat pada tanggal 17 Agustus di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 8 bayi lahir dalam kondisi sehat, dengan 6 bayi lahir normal dan 2 bayi lahir melalui proses operasi sesar. Menyambut HUT RI dan kelahiran bayi, pihak rumah sakit pun memasang pernak-pernik nuansa merah putih hingga pemberian kado spesial bagi bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus 2025. Pihak rumah sakit juga menghiasi tempat tidur bayi secara khusus, kental dengan nuansa merah putih kemerdekaan. Ya, untuk perasaannya yang pasti senang karena anak pertama, yang kedua tanggal 17 Agustus kan tahu sendirilah hari kemerdekaan Indonesia, jadi ya kayak kopi lah gitu. Oh gitu. 8 bayi yang lahir di 17 Agustus 2025 ini diharapkan dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Ya pemirsa, pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu hari ulang tahun ke-80 RI di Monas, Jakarta Pusat. Seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iring-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lagu Kebiar-Kebiar mengiringi pertunjukan kembang api. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik. Karnaval budaya digelar dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Sebelumnya karnaval budaya dibuka Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin Indonesia. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian. Negeri turut serta dalam Karnaval Bersatu, kementerian dan lembaga. Terdapat 5 panggung hiburan yang disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi Ainus melaporkan. Sementara wisatawan padati Jalan Malioboro di kota Yogyakarta menyaksikan karnaval budaya. Berbagai kostum unik hingga karakter menarik ditampilkan dalam parade busana yang menjadi daya tarik wisatawan. Kawasan Jalan Malioboro berubah menjadi lautan manusia untuk menyaksikan karnaval budaya memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Berbagai atraksi fashion yang menarik hingga kostum karakter yang unik memadukan unsur seni, budaya, dan kreasi khas Yogyakarta yang multikultural. Parade busana ini juga menjadi magnet wisata sekaligus ekspresi budaya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan di kota Yogyakarta. Ini sama bosku. Bosku. Dengan siapa lagi? Ini teman kerja. Oh gitu. Tak hanya wisatawan domestik, kawasan Jalan Malioboro juga dipadati wisatawan asing yang menikmati libur panjang akhir pekan bertepatan Hari Kemerdekaan RI. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Anyus melaporkan. Sederet artis tanah air turut hadiri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka berlangsung meriah. Selain dihadiri sejumlah tamu penting negara, peringatan juga dihadiri para artis tanah air. Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi satu di antara para artis yang hadiri upacara. Bersama istrinya, Raffi yang merupakan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda tampil elegan mengenakan baju adat Jawa. Sementara artis Nicholas Saputra duduk berdekatan dengan Velove Vexia. Nicholas tampil dengan busana ala Palembang. Sementara Velove mengenakan kebaya merah dengan sanggul rapi. Artis dan juga anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya hadir bersama istrinya Astrid Kuya. Keduanya duduk berdekatan dengan artis Kirana Larasati. Tak ketinggalan,
Wulan Guritno yang tampil cantik mengenakan kebaya merah marun berbahan bludu dengan bros emas menambah kesan elegan. Acara turut dimeriahkan dengan sejumlah musisi ternama tanah air, di antaranya Rosa hingga Isyana Saraswati yang berduet dengan Cakra Khan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamada Ternate, Maluku Utara. Upacara ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Wanita Selam Indonesia. Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. Dan dalam tempo yang sesingkat, bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. Momen langkah ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. Laut bukan hanya bentangan air, tetapi sumber ekonomi, ruang hidup sekaligus warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Buat kebakaran, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga yang di sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di salah satu villa di Desa Buwit, Tabanan, Bali, menghanguskan hampir seluruh bangunan di Villa Ulaman Eco Luxury Resort. Villa yang berada di tengah kawasan persawahan tersebut masih dalam proses finishing dengan total sebanyak 17 villa, di mana 4 villa diantaranya telah terisi tamu. Kini belasan villa tersebut ludes terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sekitar ada korban jiwa, kerugian diprediksi mencapai 150 miliar rupiah lebih. Saat ini kasus kebakaran masih ditangani Polres Tabanan. Dari Tabanan, Bali, Idira Ari, iNews melaporkan. Gempa bumi mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Getaran gempa yang kuat membuat sejumlah jemaat yang sedang beribadah di sebuah gereja panik dan juga tertimpa reruntuhan bangunan. Ini adalah akibat gempa yang baru saja terjadi. Panikan terjadi di gereja GKST Elim Masani Poso saat gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Poso. Jumlah jemaat yang melaksanakan ibadah tertimpa reruntuhan bangunan. Warga mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Gempa mengakibatkan sejumlah bangunan rusak termasuk gereja GKST Elim Masani. Oleh bangunan yang rubuh. BMKG menyebut gempa terjadi akibat aktivitas sesar Tokaroro. Hingga Minggu siang telah terjadi sekitar 20 gempa susulan. Getaran gempa yang terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat membuat suasana di Rumah Sakit Mitra Manakara tegang. Jumlah pasien yang sedang dirawat panik dan terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Beberapa pasien masih membawa peralatan infus yang terpasang saat keluar ruangan. Situasi di Rumah Sakit Mitra Manakara mulai kondusif beberapa waktu setelah gempa. Petugas rumah sakit mengarahkan pasien untuk kembali ke ruangan perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan warga antusias ikuti tradisi perlombaan di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, para peserta saling beradu ketangkasan saat ikuti lomba panjat pinang demi memenangkan hadiah. Mulai 3, MP1 sudah memulai. Sudah berdiri tegak lurus. Ratusan warga antusias menyaksikan lomba panjat pinang di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Saat panitia mulai meniup peluit, masing-masing tim langsung menunjukkan kemampuannya. Para peserta nampak kesulitan saat menuju puncak hadiah lantaran licin. Mereka yang gagal tercebur ke aliran kali pun tak patah semangat dan kembali mencobanya. Para penonton pun bersorak memberi dukungan kepada para peserta agar terus bersemangat. Tak hanya orang dewasa, perlombaan juga diikuti oleh anak-anak.
Mereka berburu hadiah mulai barang elektronik, sepeda, hingga uang tunai. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia juga menyediakan hadiah utama berupa 3 unit sepeda motor listrik. Antusias dari masyarakat itu sangat luar biasa, dan pas kebetulan ada bantuan dari Pak Wakil Presiden sehingga bisa menarik warga semuanya, untuk khususnya di wilayah RW 4 ini sangat antusias semuanya untuk Semarak Kalimalang tahun ini. Diketahui tradisi perlombaan di aliran Kalimalang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an silam. Lomba ini dijadikan ajang silaturahmi sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.